Bab 793. Minta maaf dengan tulus. Lalu tanyakan tentang lukanya. Ini adalah sopan santun. Tuan Besar memaksa. Sudah selarut ini. Daniel ingin menolak. Tapi saat dia melihat ekspresi tegas di wajah Tuan Besar, dia terpaksa menganggukkan kepalanya. Baiklah. Kemudian, dia berjalan kembali. Perawat bergegas keluar. Diam-diam meninggalkan ruang untuk Daniel dan Victoria. Pintunya tertutup. Lampu hangat yang redup, tirai kaca putih yang melayang dan aroma lavender yang menenangkan dan elegan membuat suasana ruangan mulai menjadi romantis. Daniel duduk di sofa, membuka sebotol anggur dan meminumnya sendiri. Victoria bersandar di ranjang dan menatapnya dengan tenang. Terpancar kelembutan yang dalam di matanya. Aku duduk sebentar, lalu keluar demi menghindari omelan Tuan Besar. Daniel melirik Victoria. Apa mengganggu waktu istirahatmu? Tidak. Tidak apa-apa, Victoria dengan lembut memberi isyarat dengan bibirnya. Kamu bisa beristirahat selama yang kamu mau. Daniel menatapnya. Victoria tiba-tiba tersipu dan buru-buru menjelaskan. Maksudku, demi menenangkan kakek, kamu bisa duduk sedikit lebih lama. Bukan, maksudku, kamu bisa duduk selama yang kamu mau. Semakin dia menjelaskan, terlihat semakin kacau dan ia tampak seperti orang yang sedang kebingungan. Daniel tidak mengatakan apa-apa, menunduk dan meminum anggurnya dalam diam. Tidak ada pergerakan di luar. Dia melirik ke pintu dan mengetahui ada seseorang yang sedang memperhatikan. Jadi, dia meletakkan gelas anggur, bangkit berdiri dan berjalan menuju Victoria. Victoria sangat gugup, menegang selimut erat-erat dengan kedua tangannya, menurunkan matanya dan tidak berani menatapnya. Daniel berjalan ke sebelahnya, mendekatkan tubuhnya dan membungkuk. Victoria tanpa sadar menutup matanya. Daniel mengulurkan tangan dan menekan tombol di belakangnya, mematikan lampu utama kamar. Kamar tiba-tiba menjadi gelap dan hanya tersisa cahaya redup dari lampu aromaterapi di dinding. Suasananya menjadi lebih romantis. Victoria sangat gugup. Dia gemetaran dan bahkan napasnya menjadi tidak teratur. Namun Daniel tidak menyentuhnya. Hanya bangkit berdiri dan duduk di sofa dan lanjut minum. Victoria perlahan membuka matanya dan menatapnya dengan bingung. Dia kira, ternyata, Daniel hanya mematikan lampu. Mungkin karena dia terlalu lelah atau karena pengaruh anggur yang agak kuat. Jadi Daniel tertidur bersandar di sofa. Gelas anggur di tangannya berguling di karpet dan menodai karpet putih. Victoria melirik keluar, mengangkat selimut, berjalan perlahan. Lalu menyelimuti Daniel dan duduk di sofa sambil menatap Daniel dengan tenang. Di bawah cahaya remang-remang, wajahnya yang tampan dan menawan tampak sedikit lelah. Bahkan ketika dia tertidur, alisnya masih berkerut, seolah-olah ada tekanan besar yang tidak bisa diungkapkan. Mata Victoria dipenuhi dengan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Dia mengulurkan tangannya dengan hati-hati dan dengan lembut membelai bagian tengah alisnya. Daniel tiba-tiba bergerak. Victoria buru-buru menarik tangannya, memegang dadanya dengan sangat gugup. Sekian lama, Daniel tidak bergerak lagi. Victoria akhirnya menghela napas lega, dengan berani membelai wajahnya yang tampan dengan lembut. Tangannya yang ramping dan putih membelainya dengan lembut, seperti bulu membelai wajahnya dengan cinta yang murni. Kasih sayang di matanya berangsur-angsur menjadi intens dan berapi-api. Jari jemarinya menjauh dari pipinya, lalu mendarat di bibirnya dan menggosoknya dengan lembut. Dia hendak mendekatkan diri dan menciumnya. Bip, tiba-tiba getaran ponsel mengganggu aksi Victoria. Victoria terkejut dan buru-buru mundur. Daniel bangun. Lalu saat berbalik, ia melihat Victoria yang sedang duduk di lantai sampingnya. Dia membungkuk. Untuk memapahnya berdiri. Apa yang terjadi? Aku melihatmu tertidur dan ingin menyelimutimu. Victoria memberi isyarat dengan panik. Terima kasih. Daniel memapahnya berbaring di ranjang. Cepatlah istirahat. Selamat malam. Selamat malam. Victoria menjawab dengan bahasa isyarat. Daniel memegang ponsel dan berjalan keluar sambil melihat panggilan masuk dari Tracy. Bab 794. Namun, dia menelepon nomor Gigolo. Daniel berjalan keluar dari kamar Victoria dan tidak ada seorang pun di luar. Tapi, Daniel bisa merasakan ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan. Itu pasti mata-mata Tuan Besar. Dia berada di kamar Victoria hampir 1 jam.
Itu sudah termasuk lama. Tuan Besar seharusnya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Daniel bergegas kembali ke kamar. Telepon terputus. Dia mengunci pintu, lalu pergi ke kamar mandi dan menggunakan ponsel gigolo untuk menelepon Tracy kembali. Halo, suara Tracy masih lemah. Ada apa denganmu? Suaranya tidak seperti biasanya. Daniel jelas-jelas merasa sedih, tapi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku ingin bertemu denganmu, kata Tracy. Katakan alamatnya. Setelah menutup telepon, Daniel segera meminta Ryan untuk mengambil perlengkapan. Untungnya, Ryan sudah bersiap. Kemanapun Daniel pergi, dia akan meninggalkan satu set perlengkapan topeng di bagasi mobil. Setelah Daniel mengganti pakaian di kamarnya, dia keluar dari jendela dan bergegas ke Villa Tracy. Kamar tidur utama di lantai 1. Tuan Besar berbaring di ranjang dengan lelah sambil mendengarkan laporan Sanjaya. Tuan Daniel tadi berada di kamar Nona Victoria selama 75 menit. Apakah Anda sudah tenang? Sepertinya anak itu keras kepala tapi berhati lembut. Aku tahu dia pasti tetap akan mempedulikan dia. Tuan Besar sangat senang. Sekarang Victoria tidak dalam keadaan sehat dan setelah dia sembuh, biarkan mereka menjalin hubungan untuk sementara waktu. Maka tujuan kita akan tercapai. Iya, sudah sangat malam. Istirahatlah. Sanjaya meyakinkan. Di usia Anda seperti ini, jangan begadang. Tuan Besar benar-benar lelah dan tiba-tiba terpikir suatu masalah lagi. Tidak, mungkin anak itu sengaja bertindak seperti itu. Jadi jangan anggap enteng. Jangan khawatir. Akan saya perhatikan. Sanjaya menyelimutinya. Lalu pelan-pelan pergi. Sanjaya datang ke lantai 2 untuk mengamati. Pintu kamar tidur utama terkunci dan lampu di dalamnya dimatikan. Dia melihat keluar jendela dari kamarnya lagi. Ada semua mobil di area parkir. Sepertinya Tuan Besar terlalu banyak berpikir. Daniel mengenakan topeng memanjat dinding, lalu mengarah ke jendela Tracy. Mereka mungkin khawatir Guntur akan mengganggu Tracy lagi. Jadi mereka mengunci semua pintu dan jendela. Daniel tidak bisa masuk melalui jendela. Jadi dia hanya bisa menggunakan ponselnya untuk memberinya sinyal. Tracy segera bangkit berdiri, lalu membuka jendela. Daniel melompat masuk dan melihat wajahnya yang pucat. Dia ingin memeluknya, tapi dia menahan diri dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Lalu bertanya, "Ada apa denganmu?" Raut wajahmu tidak terlihat bagus. Tidak apa-apa. Tracy jelas-jelas lemah tak berdaya. Tapi dia berpura-pura kuat dan menyeret kakinya yang lemah ke ranjang. Daniel mengulurkan tangan untuk memapahnya. Tapi dia mengerutkan kening dan mendorongnya menjauh. Aku tidak selemah itu. Keras kepala dan kekuatannya sangat kontras dengan kelemahan Victoria. Tracy berbaring di ranjang baru merasa lebih nyaman. Tapi entah kenapa tubuhnya masih kedinginan. Daniel hanya berdiri di samping ranjang sambil menatapnya dengan tenang. Tapi hatinya sangat rumit. Kenapa kamu melihatku? Tracy mengerutkan kening. Daniel melepas mantelnya dan berbaring di sampingnya. Mengulurkan tangannya untuk membawanya ke dalam pelukannya dan Tracy tidak melawan. Diam-diam meringkuk di dadanya. Tubuhnya masih berkeringat dan bahkan gemetaran. Tapi dia malah menahannya sekuat tenaga. Tidak ingin dia mengetahuinya. Tubuhmu sangat dingin. Daniel tidak mengeksposnya dan hanya menggosok tubuhnya yang sedingin es dengan telapak tangannya yang besar. Apa kamu tahu kenapa aku ingin bertemu denganmu? Tracy menutup matanya dan menggosok tubuhnya dalam pelukan Daniel. Karena kamu sangat hangat. Di dalam pelukanmu tidak begitu dingin. Mendengar kalimat ini, Daniel merasa semakin sedih dan matanya memerah. Wanita bodoh ini masih sama seperti dulu. Jelas-jelas sedang kesulitan, tapi masih suka berpura-pura kuat. Bab 795. Dalam 2 tahun terakhir, Daniel benar-benar tidak tahu bagaimana dia melewati hari-harinya. Setiap kali ada guntur, 7 lubang akan berdarah dan akan merasakan kesakitan yang hebat. Apa dia meringkuk gemetaran di ranjang sendirian? Jika dia tidak ada di sini, lalu siapa yang bisa membuatnya tetap hangat? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tracy masih bergesekan dengan tubuhnya, menempel padanya seperti gurita. Apa kamu ingin merasa lebih hangat? Daniel merasa sedikit terombang-ambing oleh gosokannya. Tracy membenamkan wajah kecilnya pada celah lehernya dan dengan bergairah mencium aroma tubuhnya.
Daniel tiba-tiba berbalik dan menekannya di bawahnya, menciumnya dengan lembut. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Ciumannya begitu lembut dan pelan dengan emosi yang berapi-api dan hati-hati, seolah-olah menjaga tetesan embun di kelopak bunga. Rasionalitas Tracy memberitahunya bahwa seperti ini sangat berbahaya, tapi tubuhnya secara naluriah menerimanya dan bahkan bekerja sama dengannya. Dia bertanya-tanya kenapa tubuhnya sangat menyukai kedekatannya dan bahkan tidak dapat dikendalikan oleh otaknya. Setiap kali Daniel memeluknya, menciumnya atau bahkan masuk lebih dalam, otaknya menyuruh dirinya untuk melawan, tapi tubuhnya tidak bisa dan bahkan menginginkan lebih. Pada saat ini, ciuman Daniel secara bertahap semakin dalam dan telapak tangan besar yang panas turun dari bahu lalu ke bawah, membelai kulitnya yang halus dan lembut, seolah-olah tersengat listrik yang membawa percikan panas di sepanjang jalan. Tracy meleleh ke dalam pelukannya seperti genangan air, diam-diam menahan ciuman panasnya. Kedua tangannya yang tak berdaya memegang pinggang Daniel, menikmati belayannya sambil memejamkan mata. Suhu di dalam kamar semakin tinggi dan suhu tubuh Tracy berangsur-angsur meningkat dan menjadi lebih hangat. Tujuan Daniel tercapai, namun, pada saat ini hasrat Daniel sudah meronta-ronta, seperti binatang buas yang terperangkap dan hampir tidak dapat mengendalikannya. Tapi dia sekuat tenaga menahan dirinya, berbalik dengan enggan, masuk ke dalam pelukannya, berhenti menyentuhnya. Meskipun napasnya seberat binatang buas, meskipun darahnya mendidih, dia tetap menahan diri dan tidak menyentuhnya lagi. Kenapa? Tracy mengangkat wajahnya yang kecil dan menatapnya dengan tatapan kabur. Kamu tidak akan bisa menerimanya dengan tubuh selemah ini. Daniel menggigit daun telinganya dengan obsesif. Napasnya yang panas dengan kesabaran yang luar biasa. Tunggu kamu sembuh. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tracy mengangkat senyum hangat di bibirnya dan membungkuk untuk menciumnya. Tidurlah. Daniel memegangi wajahnya. Aku di sini. Jangan takut. Tracy meringkuk ke dalam pelukannya seperti anak kucing dan perlahan-lahan tertidur sambil mendengarkan detak jantungnya. Rasa sakit dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh trauma sudah ditenangkan olehnya dengan cara seperti ini. Setiap kali dia kambuh, dia merasakan sakit yang luar biasa dan tidak bisa tidur. Tapi malam ini dia bisa tidur nyenyak. Hati dan tubuhnya terasa sangat hangat. Karena Tracy memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap orang. Seolah-olah langit runtuh pun, dia akan tetap bisa menopangnya. Melihat Tracy tertidur, Daniel merasa sangat lega. Dia memegang wajahnya dengan satu tangan, menggosok bibirnya pelan dengan ibu jarinya sambil menatapnya. Meskipun sangat lelah, tapi dia tidak bisa tidur. Pada saat ini, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara membantunya melepaskan rasa sakit itu, lalu kembali padanya. Dia harus menemukan cara agar bisa mengeluarkan racun yang tersisa di tubuhnya. Mungkin dengan cara itu, bukan hanya tubuhnya saja yang akan menjadi lebih baik, tapi ingatannya juga akan pulih. Mungkin, karena terlalu lelah terus memikirkannya, lalu Daniel tertidur sambil memeluk Tracy. Tanpa sadar, fajar menyingsing dan Tracy terbangun dari mimpi buruknya. Dia berkeringat dingin. Dia membuka matanya dan melihat pria di sampingnya. Dia merasa sangat nyaman. Jadi dia tidur di sebelahnya lagi. Tapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat luka di lehernya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia samar-samar ingat tadi malam saat mendapat serangan. Dia sepertinya telah menggigit seseorang. Bab 796. Namun, ketika penyakitnya menyerang, kesadarannya tidak jelas dan tidak dapat mengingat siapa yang dia gigit dan bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar telah menggigit seseorang. Dia tidak banyak berpikir, terkubur di dalam dadanya dan lanjut tidur. Setelah beberapa saat, ponsel di samping ranjang bergetar. Daniel tiba-tiba bangun, membuka matanya dan menyadari fajar sudah menyingsing dan orang yang menelepon adalah Ryan. Jika tidak pulang, Tuan Besar akan menyadarinya. Daniel menggerakkan tubuhnya dengan hati-hati, karena takut membangunkan Tracy. Tapi Tracy tetap terbangun, membuka matanya yang mengantuk dan menatapnya. Ada apa? Kamu sudah bangun. Daniel menatap wajahnya yang cantik dengan penuh keengganan. Aku harus pergi. Tracy berguling dan terus tidur dengan punggung membelakanginya. Daniel membungkuk dan mencium bahunya.
lalu dengan enggan mundur dan dengan cepat mengenakan pakaiannya, lalu pergi ke jendela. Tracy tidak menoleh ke belakang, tapi dia bisa merasakan kelincahannya dari hembusan angin. Secara logika, dia seharusnya bukan orang biasa. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia memiliki kepercayaan yang tak bisa dijelaskan padanya. Terserah dia pergi kemana. Saat memikirkan hal ini, Tracy tertidur lagi. Daniel berlari sepanjang jalan kembali ke vilanya dan masuk dari taman belakang, mendarat tepat di luar jendela Tuan Besar. Tuan Besar sudah bangun dan duduk di kursi roda, minum teh menghadap jendela yang besar. Daniel segera melompat ke balkon di lantai 2. Tuan Besar mengangkat kepalanya dengan waspada. Dia tidak melihat apa-apa, tapi dia masih merasa gelisah. Apa yang terjadi? Tadi aku merasa seperti ada sesuatu yang melompat keluar dari jendela. Mungkin seekor kucing. Sanjaya berspekulasi. Dengar-dengar, Tuan Erik pelihara banyak kucing di sini dan berkeliaran kemana-mana. Lihatlah, apa anak itu sudah bangun? Tuan Besar selalu merasa ada yang tidak beres. Tadi aku sudah melihatnya dan dia masih tidur. Sanjaya menasihati. Sekarang baru jam 8. Tadi malam ia juga tidur sangat larut. Biarkan dia tidur lebih lama lagi. Tidak peduli seberapa sibuknya dia. Dia selalu bangun jam 6 pagi untuk berolahraga. Tuan Besar mengerutkan kening dan berkata, aneh, hari ini sampai jam 8 dia belum bangun. Baiklah, saya akan pergi melihatnya. Sanjaya berbalik dan hendak keluar. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu dan terdengar suara riang. Tuan Besar, Tuan Daniel bertanya apa Anda sudah bangun? Apa ingin sarapan bersama? Sanjaya melirik Tuan Besar dan bergegas membuka pintu. Tuan Daniel sudah bangun. Baru saja bangun. Sedang mandi dan berganti pakaian. Rian berkata sambil tersenyum. Nona Victoria juga sudah bangun. Haruskah aku meminta orang untuk menyiapkan sarapan? Oke, siapkan saja. Sanjaya mengangguk. Baik, Rian segera pergi untuk memerintah. Sanjaya mengangkat kepalanya dan melirik kamar tidur utama di lantai 2. Pelayan mengetuk pintu untuk melaporkan bahwa dia mengantarkan pakaian. Terdengar suara Daniel, masuk. Kemudian, pelayan mendorong pintu dan masuk. Sanjaya menutup pintu, berbalik dan berkata kepada Tuan Besar, lihatlah, tidak ada apa-apa, tapi Anda tidak percaya. Baguslah jika tidak ada apa-apa. Tuan Besar mengangguk. Sepertinya aku terlalu curiga. Iya, Anda jangan terlalu khawatir. Sanjaya membujuk dengan getir. Aku lihat hubungan antara Tuan Daniel dengan Nona Victoria berkembang dengan sangat baik. Kuharap begitu. Tuan Besar menghela napas lega. Aku akan pulang setelah sarapan. Ketiga cicitku ada di rumah dan tidak ada yang menjaga mereka. Aku sangat khawatir. Oke, akan segera kuatur. Sanjaya mengangguk sambil tersenyum. Rian memerintahkan pelayan untuk menyiapkan sarapan, lalu naik ke atas. Pada saat ini, Daniel sudah berganti pakaian dan merapikan rambutnya di depan cermin. Tuan Besar tidak curigakan. Seharusnya tidak curiga. Aku lihat Kiki sudah menyiapkan mobil. Kira-kira setelah sarapan, Tuan Besar akan kembali. Rian menghela napas lega. Baguslah. Daniel memakai sepatunya dan hendak turun. Pada saat ini, Hartono buru-buru datang untuk melaporkan. Tuan Daniel, Duke Louis datang.